garis spektrum dapat mengalami pelebaran Doppler ya, yang disignifikan akibat gerak acak atom karena temperatur yang tinggi. Oke. Asumsikan pelebaran garis hanya disebabkan oleh pelebaran Doppler. Tentukan lebar garis dari atom besi atau berat atom standar 55,8. Di matahari, jika panjang gelombang garisnya adalah 400 nanometer. Berikan jawabanmu dalam satuan nanometer. Oke. Jadi pada soal ini kita diberikan massa atau berat atom dari standar dari besi, atom besi itu adalah 55,8. Ini satuannya dalam satuan AMU gitu, atau SMA, satuan massa atom. Ini kalau misalnya ini atom dalam massa atom unit gitu ya, sama aja bisa. Misal aku tulisin aja deh SMA aja, pakai yang Indonesia. SMA, satuan massa atom. Nah, kemudian diberikan kembali bahwa panjang gelombang garisnya pada atom besi itu panjang gelombang garisnya atau panjang pusat dari atom itu sendiri, atom besi itu sendiri, atau ketika sebelum terjadinya pelebaran Doppler, aku mungkin tulis kayak gini ya, itu ada 400 nanometer. Nah, massa hidrogennya berapa? Kita cek massa hidrogennya di sini ada 1,67 kali 10 pangkat minus 27 kilogram gitu ya. Nah, sekarang berarti kita bisa, kalau misalnya terjadi pelebaran Doppler, kita bisa menggunakan efek Doppler ya. Delta lambda per lambda 0 sama dengan V R per C. Nah, di sini pakai kecepatan yang satu arah aja, yaitu arah yang radial terhadap mata kita. Hanya pada arah yang radial terhadap mata kita, atau sejajar geraknya dengan arah pandang mata kita gitu ya. Sehingga pelebarannya itu adalah delta lambda 9 VR per C lambda 0 gitu ya. Nah, di sini kan kita udah tahu nih lambda 0-nya, C-nya kita juga udah dikasih tahu adalah sebuah konstanta, yaitu kecepatan cahaya ya. Kemudian kita nggak tahu nih kecepatan radialnya itu berapa. Di sini kecepatan radialnya kita dari fungsi distribusi Maxwell ya. Kalau nggak salah itu namanya ya. Nah, itu kan kecepatan radial itu ada 3 ya. Maksudnya kecepatan atom itu ada 3. Nah, pada soal ini kita menggunakan kecepatan most probable velocity. Kenapa pakai itu? Karena itu adalah kecepatan yang paling dominan gitu pada efek Doppler ini, pada pelebaran Doppler ini, sehingga itu yang paling mempengaruhi gitu ya. Karena itu yang paling mendominasi. Kalau misalkan ya ini rumusnya adalah akar 2 kT per m gitu ya. Bukan massa hidrogen, massa besinya ya. Karena ini kan tinjau besinya ya. Kenapa pakai ini? Jadi gini, most probable velocity itu kan ini fungsi kecepatannya mungkin ya. Ini fungsi kecepatannya ya. Ini banyak atomnya ya, banyak atom. Jadi grafiknya itu bakal ngebentuk kayak gini. Nah, seperti itu. Di mana most probable velocity itu adalah tepatnya ada di sini, yaitu di puncaknya. Jadi seperti itu. Nah, kecepatan RMS itu ada di mana? Kecepatan RMS tepatnya ada di ini tuh apa ya? Average speed ya. Kecepatan rata-rata ya di sini. Kalau ini kecepatan rata-rata ya. Sorry. Ini kecepatan rata-rata. Nah, kalau misalkan kecepatan RMS itu ada di sini.
iya kan? Iya ya, seingat aku seperti itu. Sini kecepatan RMS-nya di sini. Root mean square ya, di situ kecepatan RMS-nya. Nah, sehingga yang paling mendominasi agar terjadinya pelebaran Doppler ya, akibat gerak acak atom itu kan, berarti yang paling banyak itu didominasi oleh ini ya. Aku kasih warna biru. Nah, ini kan, dia paling banyak gitu jumlahnya. Sehingga pelebaran Doppler itu bisa kita tulis C akar 2 kT per M besinya itu adalah 55,8 SMA. Nah, massa besinya ini kan 55,8 SMA. Nah, kita tahu di sini kan untuk cara konversinya di sini ya, untuk khusus untuk soal ini diberikan kan massa hidrogen ya. Massa hidrogen itu kan kalau misalnya kalian cek ya, massa hidrogen itu cek di atau searching di Google, itu masanya itu mendekati satuan massa atom ya. Sehingga kita bisa mengkonversi bahwa kan satu massa hidrogen itu kan sama aja kayak 1,67 kali 10⁻⁻27 kg kan, di soal seperti itu. Nah, sehingga kita bisa mengubah nilai ini yang 55,8 SMA ini menjadi massa yang bersatuan kilogram, yaitu tinggal 55,8 kali massa hidrogen seperti itu. Jadi ini 55,8 massa hidrogen. Jadi bisa didekatin gitu ya, ini jadi pendekatan. Tapi pendekatannya emang untuk di soal seperti ini sangat bisa gitu ya. Ini emang apa ya, massa hidrogen itu sekitaran 1 SMA gitu, 1,00 berapa gitu ya, jadi mendekati 1. Nah, kemudian temperaturnya berapa? Temperaturnya kan untuk temperatur menggunakan temperatur matahari, yaitu 5772 Kelvin gitu ya. Sehingga pergeseran yang terjadi itu sebesar lambda nolnya kita masukin 400 nanometer ya, 400 nanometer dibagi ini, bagi C nya akar 2K, T nya berapa? T nya pakai 5772 per 55,8 kali massa hidrogennya 1,67 kali 10⁻⁻27 seperti itu. Pakai K-nya ini ya, konstanta Boltzmann 1,38 itu. Sehingga kita dapetin, coba kalau aku hitung terlebih dahulu, kecepatan cahayanya 99 458 dikali dengan akar 2 kali konstanta Boltzmann berapa? 1,38 kali 10⁻⁻23 ya, dikali 5772 dibagi 55,8 kali 1,67 kali 10⁻⁻27, sehingga didapat ya pelebarannya itu, pergeserannya itu sekitar 0,0017123. oke, 7445 nanometer gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa memahami bahwa suatu suatu objek, kalau misalnya kita lihat objek ini yang memancarkan panjang gelombang gitu ya, bisa kita amati panjang gelombangnya. Ketika dia diam kan berarti ya
panjang gelombangnya kalau misalnya kita pahami itu ya besar dari sini ke sininya itu kita anggap sebagai panjang gelombang. Nah itu kan sebesarnya konstan ya, lambda 0. Kita lihat dari sebelah kiri sebelah kanan besarnya sama ya. Ini pengamat 1, di sini pengamat 2 gitu ya. Mengamati sebelah kanan dan kiri. Itu kan besarnya sama karena dia lingkaran gitu ya. Nah, sekarang kita amatin kalau misalkan pergerakannya seperti ini. Dia gerak ke arah kanan sini nih. Ke arah kecepatannya. Kecepatan radialnya gitu ya. Tepat lurus ke sini yang mengarah ke pengamat 2. Dia kan bakal memiliki bentuk efek Dopplernya seperti ini. Nah, mungkin seperti itu ya. Dimana panjang ini adalah ketika dia tuh menjauh ya. Ketika dia menjauh itu berarti apa? Redshift ya. Ketika dia redshift. Ini lambda redshift. Kemudian kalau misalkan dia mendekati, kita amatin dari pengamat 2. Kita mengamati panjang gelombang yang ini ya. Itu kecepatan ketika blue shift ya kan, atau mendekati. Sehingga kalau kita amatin panjang gelombangnya, dia ketika diam terjadi pergeseran, maka kita amatin nih. Nah, ini panjang gelombang ketika dia diam. Ya, jadi ini panjang gelombang pusatnya, dia ketika dia diam. Dia bakal bergeser ketika bergerak. Bertambah besarnya ya, delta lambda tambah. Yaitu menjadi lambda, misalkan lambda berapa nih? Lambda redshift mungkin ya. Jadi bertambah ya. Lambda redshift sama dengan lambda 0 tambah delta lambda seperti itu. Nah, kemudian ketika dia bergerak mendekati, maka dia memiliki panjang gelombang yang dikurangi dengan pergeserannya itu ya, besar pergeseran akibat efek Doppler itu sebesar lambda 0 kurangi delta lambda ya. Ini aku sebutnya sebagai lambda blue shift gitu ya, mendekat. Nah, sehingga untuk mencari di sini kan di soal mintanya apa? Di soal kan meminta lebar garis ya, lebar garis. Ini kan pergeserannya baru kita dapetin. Nah, sekarang lebar garisnya berapa? Lebar garis itu ya dari sini ke sini. Dari ujung ke ujung gitu ya. Berapa sih? Ya tinggal 2 kali delta lambda aja kan. Kali pergeserannya. Sehingga besarnya itu berapa? Tinggal 2 dikali itu. Coba aku hitung. 2. Dapat sekitar 0,03489 nanometer. Nah, seperti sekitar segini. Oke. Jadi seperti itu ya untuk soal nomor 29. Ya, seperti itu kali ya tadi. Nah, jadi ya aku mau jelasin ulang mungkin ya, memperjelas. Kalau redshift itu kan ketika dia menjauh ya, dia panjang gelombangnya akan diperpanjang kan. Jadi ini kan panjang gelombang aslinya ya, tapi dia sebesar ini. Jadi lambda redshiftnya itu adalah lambda 0 tambah delta lambda gitu ya. Dimana besar delta lambdanya ini sebesar ini. Dan ini adalah sebesar delta lambda juga. Jadi awalnya sebesar ini dikurangi jadi sebesar ini. Jadi besar ini adalah lambda blue shift gitu ya. Itu adalah lambda 0 kurangi delta lambda seperti itu. Oke. Nah, kenapa disebut redshift dan blue shift gitu ya? Karena ketika redshift itu artinya si objek itu kan menjauh ya. Nah, ketika menjauh panjang gelombangnya memanjang. Nah, ketika memanjang dia bergeser ke arah merah. Redshift ke arah merah. Blue shift artinya berarti ke arah biru ya, memendek. Ke arah biru, memendek.
Seperti itu. Oke.